Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin, NIM 2 dari Prodi Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan penjelasan mengenai tugas LKPD dengan materi algoritma dan pemrogramannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang materinya. Yang pertama, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi apa saja, misalkan urut langkah-langkah menyetrika atau langkah-langkah masak mie. Nah, itu termasuk algoritma juga. Kemudian selanjutnya yaitu pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan dasar-dasar logika di mana sintaks-sintaks diberikan itu bersifat universal dan lebih mengedepankan pembentukan pola pikir siswa tentang bagaimana membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada tipe data. Nah, tipe data ini adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam program komputer tersebut. Nah, tipe data yang sering dipakai itu tipe data sederhana yang mana hanya memuat data tunggal saja seperti bilangan integer, kemudian bilangan real, karakter, string, dan boolean. Kemudian ada variabel. Nah, variabel ini adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Nah, contohnya ini ya, contoh deklarasinya seperti ini. Tipe data dan nama variabel. Jadi char ya. Di sini ada char, kemudian nama underscore siswa, titik koma, kemudian ada char grade, ada float rata-rata, kemudian integer nilai. Jadi char sama float integer ini merupakan tipe datanya, sedangkan nama siswa grade rata-rata nilai ini merupakan variabelnya. Seperti itu. Kemudian ada operator juga. Operator merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi atau manipulasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi operator ini biasanya digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, atau operasi yang lainnya seperti mencari luas segitiga, mencari luas persegi, ataupun perkalian dan yang lain-lainnya. Operator itu ada banyak seperti perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan, pengurangan, plus minus, kemudian ada juga seperti kurang dari, lebih dari, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada struktur dasar algoritma. Nah, jadi struktur dasar algoritma ini ada 3. Yang pertama, struktur runtunan atau beruntun. Nah, struktur runtunan ini digunakan untuk program yang pernyataannya itu sekuensial atau urutan. Kemudian yang kedua itu ada struktur pilihan atau percabangan. Nah, struktur ini digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi seperti FLC dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga itu struktur perulangan, yang mana digunakan untuk program yang pernyataannya itu akan eksekusi berulang-ulang. Kemudian penyajian algoritma. Jadi penyajian atau penulisan algoritma itu ada 3. Nah, yang pertama itu deskriptif, kemudian yang kedua flowchart, yang ketiga itu pseudocode. Nah, kita langsung yang pertama, yaitu penulisan algoritma secara deskriptif. Nah, maksudnya yaitu algoritma ini ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan ditulis dalam bentuk kalimat. Nah, di sini ada contoh algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Nah, jadi ditulis dalam bentuk kalimat ya, seperti ini. Yang pertama, kita memulainya dengan meminta input 3 bilangan dari user, misalkan bilangan A, B, dan C. Langkah yang kedua, apabila bilangan A lebih besar dari B maupun C, maka bilangan A merupakan bilangan terbesar. Kemudian langkah yang ketiga, jika tidak atau bilangan A tidak lebih besar dari bilangan B atau C, berarti bilangan A sudah pasti bukan bilangan terbesar. Kemungkinannya tinggal bilangan B atau C. Apabila bilangan B lebih besar dari C, maka B merupakan bilangan terbesar. Sebaliknya, apabila bilangan B tidak lebih besar dari C, maka bilangan C merupakan yang terbesar.
Nah, langkah yang keempat selesai. Jadi programannya itu ditulis dalam bentuk kalimat. Jadi langkah-langkah dari yang pertama sampai selesai seperti itu. Kemudian yang kedua ada flowchart. Nah, flowchart ini bagian alir atau skema yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika. Biasanya ditulis dalam bentuk bagan atau simbol-simbol ya. Nah, jadi simbolnya itu seperti ini. Ada banyak kayak seperti flow direction symbol atau disebut juga connecting line. Ada juga terminator simbol, ada konektor simbol dan lain-lainnya. Namun yang biasa kita gunakan atau yang sering digunakan yang pertama ini terminator simbol untuk memulai atau mengakhiri dari suatu program atau kegiatan. Kemudian ada konektor juga di sini untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada juga ini processing simbol, yang mana simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Kemudian ada juga simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ada juga yang menggunakan ini untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kita lanjut contohnya seperti ini, contoh flowchart ya. Jadi di sini ada contoh flowchart menghitung luas segitiga, yang mana yang pertama kita mulai programnya. Kemudian ini input, untuk input jadi ini inputnya itu membaca data. Kemudian ini proses, jadi menghitung luas segitiga. Kemudian ini outputnya menampilkan hasil dari luas tersebut dan program selesai. Kemudian di sini ada juga bagian alir program komputer secara rinci. Jadi yang pertama itu mulai, kemudian rate alas atau tinggi, rate alas dan tinggi. Jadi ini menginput atau membaca alas dan tinggi dari segitiga tersebut. Kemudian di sini memprosesnya. Jadi untuk menghitung luas alas tersebut di sini prosesnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ada juga di sini outputnya, yaitu print luas, kemudian programnya selesai seperti itu. Yang ketiga ada pseudocode. Nah, pseudocode ini merupakan kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode ini didasarkan pada pemrograman bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Yang ketiga ada pseudocode. Nah, pseudocode ini merupakan kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Jadi pseudocode ini didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic, Frontend atau Pascal. Di sini juga ada contohnya. Di sini ada sebuah program algoritma yang ditulis dengan pseudocode seperti ini. Jadi input harga, yaitu jika harga lebih besar dari 100, dan diskon sama dengan 0,5 kali harga, maka diskon 0,5 kali harga. Kemudian else jika tidak, maka diskonnya 0,1 dikali harga. Jika bukan termasuk dari if else ini, maka harga sama dengan harga dikurangi diskon. Kemudian print harga, print harga itu menampilkan harga seperti itu ya contohnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.